kakeknya kata Pak Susno, para mafia itu sebentar. Katanya tadi kata beliau advokat juga banyak yang pakai preman itu. Oh, Anggota iya. Anda banyak apa nggak yang pakai preman? Jadi begini, kita ini kan penegakan hukum terhadap premanisme bukan hanya dalam kalangan preman, tapi semua lembaga-lembaga hukum di kepolisian, di kejaksaan, di Mahkamah Agung seperti saya sepakat dengan Pak Sutisno tadi, Pak Kusno tadi, bahwa penegakan hukum itu untuk semua para advokat sendiri, kita yang menyuarakan ini banyak memang advokat yang kong kaling kong yang mafia, ya yang bersifat preman, mafia malah. Mafia. Apa? Biasanya itu bentuknya seperti apa? Kong kaling kongnya itu apa? Ya kong kaling kongnya itu ya dalam menangani sebuah perkara supaya perkaranya itu bisa menang, ya dia bisa yang nekan bicara itu dengan ada di pengadilan itu kan ada panitera, ada orang-orang yang memang khusus untuk melobi ini ya bisa kong kaling kong di situ. Jadi yang maju buat lobby-lobby itu preman. Atas perintah advokat. Dibayar bukan, dong. Bukan, itu biasalah advokat di lembaga peradilan. Apa ini kan buat kita sambil memperbaiki. Iya, itu Pak, untuk memperbaiki ini. Caranya lebih halus. Lebih halus ya. Tapi korbannya lebih besar karena di atas preman caranya halus melobi kan. Itulah gaya mafia kan. Jadi karena itu saya mengusulkan memang memilih pejabat-pejabat negara ini termasuk juga Mahkamah Agung, termasuk ya kejaksaan, kepolisian itu fit and proper test. Nah, itu harus benar-benar diuji betul. Ya itu pertama benar, masalah integritas. Pak Robert orang mafia semua di situ. Terutama masalah integritas moral itu yang paling penting di negara ini gitulah. Jadi yang kedua ujiannya bukan ujian ilmiah ya Pak Robert ya. Ya itu yang masalah intelektualitas, tapi masalah moral itu yang paling penting di negara ini. Kemarin waktu di Komisi 3 Anda sempat komplain nggak soal grip yang kemudian sudah di mana-mana membesar begitu, kemudian apa yang... Iya, memang kita juga dengar pendapat dengan Komisi 3, kita menyuarakan itu, perlu juga ada ormas-ormas yang notabene ya memperjuangkan kader-kadernya menjadi calon-calon pemimpin, tetapi banyak juga tindakan-tindakan mereka mengatasnamakan GRIP, tapi tindakan-tindakan yang melawan hukum, melanggar mereka hukum. Mereka mengatasnamakan GRIP, tapi sebenarnya tanpa sepengetahuan pimpinan di GRIP begitu. Ya kita tidak tahu, tapi karena itu oknum kan oknum kan, iya. Tapi di kita mana-mana ada oknum ya. Tapi kita menyikapi karena itu dari GRIP ya, dari GRIP. Pak, itu bagus sekali. Apa yang dikatakan Pak Robert itu bagus ya. Tetapi kita harus membedakan antara preman dengan ormas. Ya. Karena ormas ini jumlahnya puluhan ribu. Dan ormas ini bagus sekali tujuannya dilindungi oleh undang-undang dalam rangka memelihara negara kesatuan Republik Indonesia, keamanan dan sebagainya. Ormas ya. Tetapi manusia yang mengawaki ormas itulah yang berperilaku preman. Itu yang dikatakan Pak Robert. Dan saya sangat setuju dengan Pak Sylvester bahwa orang-orang ini harus ditindak secara hukum. Ormasnya jangan kita salahkan. Ormas bagus. Mereka dibuat dengan undang-undang. Tetapi perilaku daripada aparat daripada yang ngawaki ini pertanyaannya mengapa dia begitu bisa sedemikian lama sampai ketangkap 70 orang selama 1 minggu. Ada satu Polres ketangkap 60. Jadi hampir ribuan yang ketangkap. Apakah ini dibiarkan? Padahal jelas kata beliau, sekecil apapun itu pelanggaran hukum. Saya dengar gini, Jenderal, kadang-kadang, ini tolong diluruskan, Anda kan orang dalam, kabar reskrim lama, itu sebenarnya sudah ada komunikasi, bahkan mungkin sudah satu grup WA itu, kita tangkap kau dulu ya kan, nanti kemudian minggu depan lepas ya kan, kemudian ada simbiosis mutualisme begitu, saling membutuhkan gitu, benar nggak sih? Saya tidak mempunyai seperti itu, tapi mengapa sampai terjadi seperti itu? Itu praktek di lapangan. Semua sudah diungkap di dalam forum Merah Putih minggu kemarin. Memang ada terjadi seperti itu. Kong kaling kong juga. Kalau saya membantah hal itu, berarti seolah-olah saya melindungi diri saya sendiri kan. Orang yang melakukan pun sudah ngaku. Nah karena itu ini masukan untuk Satgas, masukan untuk negara, bahwa negara hadirlah di situ. Pengertian negara hadir, menegakkan hukum, yes, it is the first. But akar masalahnya apa? Perut,
pekerjaan, kemiskinan, dan sebagainya, termasuk ketidakadilan. Mengapa saya katakan ketidakadilan? Ini masalah hukum kan? Adanya ketidakadilan terhadap putusan atau terhadap tindakan pemerintah atau putusan aparat hukum yang tidak adil menyebabkan preman hadir pada suatu tempat. Karena apa? Misalnya eksekusi yang tidak benar, tanah rakyat yang dirampas. Mereka memohon kehadiran negara untuk mempertahankan tanahnya, hak miliknya, yang ini hak hakiki yang diwariskan oleh nenek moyang dirampas. Maka negara tidak hadir di situ, kepada siapa mereka menangis? Nah, apakah perbuatan yang kita namakan preman tanda petik yang melindungi tanah rakyat ini perbuatan tercela? Ataukah perbuatan daripada negara tanda petik yang melindungi kepentingan-kepentingan yang berbuat mafia, yang berbuat tidak adil kepada rakyat? Misalnya dia terusir dari suatu pulau, haknya dirampas, ganti rugi yang tidak adil. Ini yang preman yang mana ini? Yang betul. Preman. Sampai sulit membedakan. Ya, kita harus berpikir situ, jangan melihat negara bisa jadi preman. Nah, saya katakan tadi negara bagus, tapi isi yang mengawaki negara inilah mafia. Mafia 1 triliun, mafia 51 kilogram emas, mafia yang memutus yang tidak benar, mafia yang melindungi, yang memaling hak kita. Ada satu lagi, Jenderal. Kalau saya tidak masuk ke commercial break, saya dianggap preman sama produser saya. Kita rehat dulu ya, nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, Merah Putih segera kembali sesaat lagi.